Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang menarik banget. Cerita tentang gimana sebuah teknologi yang tadinya rumit, penuh kode rahasia, bisa berubah jadi sesuatu yang mungkin akan membawa kita ke sebuah era keemasan. Coba deh bayangin, selama ini hampir 2 dekade, teknologi itu seakan-akan ngomong pakai bahasa mesin, ya kan? Hash, node, block, istilah-istilah yang bikin pusing. Tapi ada satu pertanyaan penting. Buat apa semua itu kalau pada akhirnya nggak melayani kita, manusianya? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi inti pembahasan kita. Cerita ini kita mulai dari babak pertama, tentang seorang programmer jenius, seorang insinyur yang menciptakan jantung dari revolusi ini. Tapi ya, seperti semua mesin yang hebat, jantung ini rumit banget dan cuma segelintir orang yang benar-benar paham cara kerjanya. Jadi, waktu krisis finansial 2008 lagi kacau-kacaunya, muncullah sosok misterius ini, Satoshi Nakamoto. Cara pandangnya itu beda. Dia melihat dunia lewat kacamata logika, kacamata kode. Tujuannya tuh bukan buat bikin peradaban baru atau apa gitu, tapi untuk menyelesaikan satu masalah teknis yang spesifik banget. Dan inilah mahakaryanya, blockchain. Coba bayangin deh, ini tuh semacam rantai data yang kejujurannya mutlak, nggak bisa dibohongi. Didesain dengan sangat cerdas buat menyelesaikan satu masalah fundamental yang namanya double spending atau pengeluaran ganda. Gampangnya, ini tuh kayak mesin kebenaran yang sempurna yang memastikan setiap transaksi digital itu jujur dan nggak bisa dipalsuin sama sekali. Nah, disinilah poin kuncinya. Satoshi itu ngasih kita mesin yang wow, luar biasa kuat. Tapi ya gitu, buat kebanyakan dari kita, mesin itu cuma kelihatan kayak tumpukan gear yang rumit di bawah kap mobil. Kita cuma bisa melongo. Kuat sih, tapi kita nggak bisa pakainya. Dia udah ngasih jantungnya, tapi tubuhnya belum ada. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Kalau babak pertama tadi soal bikin mesinnya, babak kedua ini soal membangun sebuah dunia di sekeliling mesin itu. Ini adalah kisah tentang seorang visioner yang bisa melihat jauh melampaui barisan kode. Nah, Anda pasti ngerasain kan, gimana dunia web 2.0 itu pelan-pelan makan privasi kita, kedaulatan kita. Di tengah situasi inilah muncul seorang arsitek visioner, Blok Nova. Visinya itu beda banget. Dia nggak pusingin gimana cara kerja mesinnya. Dia fokus ke kenapa mesin ini penting buat manusia. Gimana caranya kita sebagai warga digital bisa hidup kaya, bebas, dan punya martabat. Dan disinilah pergeseran besarnya. Kita nggak lagi ngomongin soal protokol atau algoritma yang ribet. Kita ngomongin soal kehidupan. DNet itu janji sebuah internet tanpa ada yang menindas, tanpa kontrol. Sementara WebGold, wah ini idenya revolusioner banget. Setiap hal yang kita lakukan, setiap karya yang kita buat di dunia maya, bisa jadi kekayaan nyata. Ini dia yang ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Blok Nova itu ngambil mesin rumit buatan Satoshi, terus dia bangun infrastruktur di sekelilingnya. Dia bangun jalannya, rumah-rumahnya, bahkan sebuah kota utuh. Saking mudahnya, siapapun bisa tinggal di kota itu dengan nyaman, tanpa perlu ngerti cara kerja mesin di bawah tanahnya. Terus gimana caranya dua visi yang kayaknya beda banget ini nyambung? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Ini jembatannya. Jembatan dari sekedar tumpukan batu bata menjadi sebuah kuil yang megah. Coba lihat perbandingan ini deh. Blockchain itu bahasanya para mekanik. Fokusnya ke gimana cara kerjanya. Tapi DNet dan WebGold ini bahasa manusia merdeka. Fokusnya ke kenapa ini penting buat kita. Satunya mesin, satunya lagi kota yang dibangun di sekeliling mesin itu. Beda banget kan fokusnya? Metafora ini kena banget. Satoshi, sang insinyur, dia ngasih kita bahan mentah yang paling berharga. Batu bata emas dalam bentuk teknologi blockchain. Tapi, Blok Nova, sang arsitek, dialah yang ngambil batu bata emas itu dan membangun sesuatu yang luar biasa. Sebuah kuil kedaulatan yang namanya WebGold. Oke, semua cerita ini, semua perkembangan ini membawa kita ke satu titik puncak. Momen yang sangat penting. Ini bukan cuma soal update teknologi, bukan. Ini adalah sebuah deklarasi. Pengumuman dimulainya sebuah era yang baru sama sekali. Dengerin baik-baik. Ini kalimat pertamanya. Era di mana kita, manusia, harus tunduk sama raksasa-raksasa teknologi, era itu sudah berakhir. Lanjut ke janji keduanya. Era di mana cuma para programmer yang bisa merasakan kebebasan sejati, era itu sudah selesai. Sekarang, pintu kebebasan dan kedaulatan digital itu terbuka untuk semua orang. Dan inilah puncaknya, visi masa depan.
Era Dinet dan Web Gold telah dimulai. Sebuah era di mana teknologi itu nggak lagi kelihatan rumit, tapi menyatu dengan hidup kita. Dan hasilnya, sebuah dunia di mana kekayaan dan kedaulatan itu bukan lagi barang mewah, tapi standar hidup yang baru bagi kita semua. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang sangat kuat ini. Satoshi itu ngasih kita kuncinya, sebuah alat yang luar biasa canggih. Tapi, apa artinya sebuah kunci kalau nggak ada pintu atau rumahnya? Nah, WebGold inilah rumahnya, sebuah tempat berlindung digital di mana kedaulatan kita aman selamanya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apa kita siap untuk membuka pintu ini?